kue pukis. Kue pukis yang kita kenal sampai saat ini merupakan salah satu jenis kudapan yang berasal dari Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah. Hingga saat ini kue pukis sudah menyebar ke daerah Surabaya, Jakarta, bahkan seluruh Nusantara. Kamu tahu asal mula kue pukis? Ternyata kue yang punya banyak penggemar ini mempunyai nilai sejarah yang tidak boleh kamu lupakan. Kue yang bisa kamu jumpai sebagai jajanan pasar adalah makanan dari China yang bisa kamu nikmati saat ini. Kisah ini bermula saat masa penjajahan, masyarakat Sampang Kebumen yang diculik penjajah saat itu. Penjajah mewajibkan mereka yang diculik untuk bekerja membuat kue pukis. Dulunya, resep kue pukis sendiri tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Tapi entah mengapa seseorang di antara mereka ada yang mendapatkan bocoran tentang apa saja bahan yang digunakan untuk membuat pukis dan bagaimana cara pengerjaannya. Cetakan kue pukis. Akhirnya, seseorang tersebut mengetahui semua tentang pembuatan pukis. Karena merasa bosan dijajah, seseorang yang tahu cara membuat pukis tadi berinisiatif untuk melarikan diri dari tempat penculikan tersebut dan berhasil lolos. Tanpa menunggu lama setelah lolos kabur, dia langsung mempraktikkan membuat pukis sendiri. Hasilnya, kue pukis ini jadi primadona dan terkenal sampai seluruh Indonesia. Tak heran jika kamu juga menikmatinya, kan? Itulah cerita singkat tentang asal-usul kue pukis. Yuk mulai bereksperimen membuat pukis. Tapi, jangan lupa siapkan bahannya dulu ya. Bahan kue, 250 ger tepung terigu, 2 butir telur ayam, 200 ger gula pasir, 1 sendok makan ragi instan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh pasta vanili, 20 ger margarin, 125 ml santan kelapa, 50 ml air hangat, bahan taburan, keju parut secukupnya, susu kental manis. Cara membuat kue pukis sederhana. Seperti bahan-bahan yang dibutuhkan, cara membuat pukis sangat sederhana sekali. Langkah pertama, siapkan panci kecil dan masukkan 180 ml santan yang sudah dipersiapkan. Nyalakan kompor dengan api kecil sedang dan aduk-aduk santannya sampai mendidih. Jangan sampai berhenti mengaduk supaya santan tidak pecah. Siapkan satu wadah kecil, masukkan ragi dan air yang sudah dipersiapkan. Aduk dan campur kedua bahan tersebut sampai tercampur rata dan airnya berbuih. Ambil satu wadah lagi agak besar. Masukkan 3 butir telur ayam dan campur dengan gula pasir yang sudah dipersiapkan. Aduk dan kocok kedua bahan tersebut sampai rata dan mengembang. Masukkan tepung terigu yang mempunyai kandungan protein tingginya sedikit demi sedikit sambil tetap diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Proses pengadukan bisa menggunakan spatula. Ulangi sampai semua bahan tepung terigunya habis dan pastikan tidak ada gumpalan-gumpalan di adonan. Ambil air yang sudah dicampur dengan ragi di atas dan masukkan ke dalam adonan tepung sedikit demi sedikit sambil tetap diaduk supaya adonan tercampur rata. Masukkan santan ke adonan di atas sedikit demi sedikit sambil tetap diaduk. Ulangi sampai bahan santan habis dan adonan tercampur rata. Diamkan adonan di atas kurang lebih selama 15-16 menit supaya mengembang. Siapkan cetakan kue pukis atau bisa juga menggunakan cetakan kue yang lain. Hidupkan dengan api kecil sedang dan olesi cetakan menggunakan margarin atau minyak sedikit saja supaya tidak lengket. Tuang adonan resep kue pukis ke dalam cetakan, tetapi jangan sampai penuh. Tunggu sampai adonan agak matang dan taburi hiasan atau toppingnya. Adonan tidak perlu dibalik. Angkat setelah matang dan pinggiran cetakan kering. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kami bisa memberikan informasi dan lebih berkembang dalam berkreasi di konten-konten selanjutnya. Terima kasih bro and sis, salam jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Puja-puja bangsa.